ini kayaknya penting, kita minggir. Ternyata hanya seperti itu ya. Tengah-tengah ngajar, telepon gitu ya. Oke. Ini perlakuannya saya kira sudah kita bahas, ya tidak perlu kita bahas lagi. Hubungan kontrak, non-kontrak dengan pelanggan, ini juga masuk ya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Ini contoh, misalnya Green Market membeli daftar pelanggan sebuah koran. Ya, pelanggannya koran ini dibeli. Seharga 6 juta. Pada tanggal 1 Januari 2011, kemudian Green Market mengharapkan aset ini dapat digunakan selama 3 tahun. Nah, lalu jurnal untuk mencatat perolehan, ya seperti ini. Debit daftar pelanggan, kreditnya kas, kemudian amortisasi setiap tahun mulai 31 Desember 2010, 2011, 2012, itu ya debit beban amortisasi, nah kreditnya langsung ke akun yang bersangkutan. Sekali lagi kalau Anda bertanya, Pak, bolehkah kita menggunakan akun akumulasi amortisasi? Boleh. Ya, boleh. Tapi memang kalau untuk aset tidak berwujud, kelazimannya seperti ini. Praktek yang lazim, ya, atau dikenal dengan istilah sound accounting practices. Nah, jadi sound accounting practices itu melengkapi standar akuntansi. Ya. Nah, berikutnya adalah artistic related intangible assets. Jadi intangible asset yang berhubungan dengan karya seni, gitu ya. Misalnya karya sastra, musik, gambar, ya, lukisan, fotografi dan seterusnya ya. Nah, ini copyright umur ekonomisnya selama hidup penciptanya ditambah 70 tahun. Ya, jadi kalau Avandi ya, Avandi, pelukis Avandi itu ngelukis tahun 70 berapa gitu ya. Dia meninggal tahun berapa itu. Yaitu setelah dia meninggal, copyright-nya itu masih dimiliki oleh keluarganya sampai 70 tahun kemudian. Nah, 70 tahun ini adalah aturan di sebuah negara. Negara yang berbeda mungkin punya aturan yang berbeda, gitu ya. Nah, kita ikuti itu. Nah, kemudian yang berhubungan dengan kontrak, ya misalnya franchise atau waralaba, ya lisensi, EMP, hak siar, kontrak jasa lainnya, misalnya ini ya, M ini saya kira Anda sudah ngerti ya. Cucu saya yang baru kecil aja, masih bayi itu, kalau lihat huruf M, simbol M itu M gitu, lalu minta mampir itu. Kemudian KFC gitu ya. KFC itu yang paling awal saya kira itu sejak saya kuliah sudah ada itu. Ya. Sudah ada. Nah kebetulan saya kuliah S2 ya di negara bagian Kentucky itu. Ya. Terus kita penasaran apakah memang ada KFC sebenarnya dari sini? Memang iya ada itu. Ya. Nah tapi saya tidak sempat mengunjungi tempat Colonel Sanders itu. Ya. Hanya waktu itu istri saya dan teman-temannya dolan sempat mampir ke sana. Hanya memang KFC di sini dengan di sana ya enak yang di sini ya. Kalau di sana itu nasinya kayaknya nasi belum mateng itu ya, setengah mateng campur jagung apa itu ya. Sehingga kita beda. Kayak Anda makan masakan Padang di Jogja dengan di Sumatera Barat beda itu. Ya. Di sini kan sudah disesuaikan dengan lidah orang Jogja. Oke, ini kontrak related ya. Nah, kemudian yang berubah dengan teknologi related. Ini hak paten ya dan seterusnya ya. Ini hak paten memberikan pemegang hak paten untuk menggunakannya secara eksklusif selama 2 tahun, 20 tahun. Kemudian saya tambah tergantung regulasi masing-masing wilayah yurisdiksi. Yang dimaksud dengan wilayah yurisdiksi itu adalah wilayah hukum atau negara.
Jadi kalau di Amerika mungkin 20 tahun, di Malaysia mungkin 15 tahun, di Indonesia mungkin 25 tahun. Nah, itu yang kita pakai adalah di negara tempat beroperasinya perusahaan tersebut. Kos untuk memperoleh hak paten dikapitalisasi. Kemudian kalau hak paten ini dikembangkan sendiri, maka perlakukan R&D cost, research and development cost, ya seperti tadi, ya. Nah, kemudian hak paten diamortisasi selama umur legal. Ini penting ya, yang paling bawah saudara stabilo kalau sudah di print ya. Umur legal itu umur menurut undang-undang. Misalnya ditentukan di sini 20 tahun gitu ya. Tapi di akuntansi kan kita juga mengenal umur ekonomis. Nah, sering ada pertanyaan, yang dipakai yang mana gitu? Ya, yang dipakai yang mana? Yang dipakai salah satu yang lebih pendek. Kalau umur legalnya 20 tahun, umur ekonomis 15, yang dipakai yang 15. Kalau umur menurut undang-undang 20 tahun, lalu umur ekonomisnya 25, yang dipakai yang 20 tahun. Itu selalu Anda ingat ya. Ya, berlaku untuk semua aset tidak berwujud dan khususnya itu berlaku di Indonesia. Di negara lain juga sama, Amerika juga seperti ini. Ya. Kan ada umur menurut undang-undang umurnya maksimum 40 tahun. Ya. Kemudian secara ekonomis, oh ini bisa dipakai 50 tahun. Nah, tapi yang nanti yang kita gunakan yang lebih pendek. Oke, sekarang kita lihat contoh di sini ya. Haircut Corporation mengeluarkan biaya legal sebesar 180 ribu dolar pada tanggal 1 Januari 2011 untuk mempertahankan hak paten. Hak paten ini memiliki umur ekonomis 20 tahun, diamortisasi dengan metode garis lurus. Nah, kemudian pencatatan perolehannya, ya kita seperti biasa debit hak paten, kreditnya kas. Nah, kemudian pencatatan amortisasinya ya seperti tadi. Debit beban amortisasi hak paten ya 9.000 yaitu 180 dibagi 20, kreditnya langsung ke hak paten. Sekali lagi memang sound accounting practice untuk pencatatan intangible assets ya, pencatatan penyusutan intangible assets itu langsung dikreditkan ke akun yang bersangkutan. Nah, sekarang kita masuk ke goodwill. Ini agak spesifik ya. Agak spesifik. Nanti kalau saudara mempelajari akuntansi keuangan lanjutan, ya, mungkin Anda ketemu lagi dengan itu. Tapi ini kita akan bahas dulu. Nah, secara konsep, goodwill menggambarkan manfaat ekonomi masa mendatang yang berasal dari aset lain yang diperoleh dalam penggabungan bisnis yang tidak secara individu diidentifikasi dan diakui secara terpisah. Maksudnya apa gitu ya? Jadi saya akan elaborasi dulu goodwill itu apa toh? Misalnya begini, perusahaan Anda dan perusahaan Anda itu sama-sama perusahaan yang di industri yang sama, misalnya industri otomotif gitu ya. Tapi mengapa kok perusahaan Anda itu dengan size ya, dengan ukuran perusahaan yang hampir sama? Kalau size itu ukurannya aset ya. Itu kok yang satu bisa menghasilkan laba yang lebih tinggi, yang satu tidak gitu ya. Nah, berarti ada nilai lebih yang satu itu. Nilai lebih itu bisa kalau zaman dulu, kalau sekarang mungkin nggak terlalu relevan. Zaman dulu itu, oh yang ini letaknya lebih strategis.
atau